Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 9, baik itu SMP, MTS, seluruh Indonesia. Saya Bu Dewi Astuti, sebagai guru bahasa Indonesia, ingin menyampaikan materi untuk pekan ini ya, yaitu teks tanggapan. Teks tanggapan di KD Kompetensi Dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi pujian, kritikan, teks tanggapan dari sebuah persoalan ya, atau dari sebuah peristiwa. Lalu untuk KD keterampilan ya, kompetensi keterampilan 4.7, yaitu menyimpulkan teks tanggapan, pujian, kritikan dari sebuah argumen, baik itu karya atau sebuah buku ya, dari peristiwa yang terjadi. Anak-anakku, mungkin kalian sudah pernah mengenal ya istilah teks tanggapan. Sudah tidak asing kan apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah sebuah penilaian atau pujian tentang sebuah karya atau peristiwa ataupun dari sebuah karya seni di lingkungan atau di sebuah masyarakat budaya ya. Tentunya ini biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Teks tanggapan kalian tentunya mengenal dengan adanya opini, kritik, pujian. Nah, ketiga hal itu tentunya saling berkaitan. Tapi kalian tentunya harus bisa membedakan di dalam teks tanggapan apa itu pujian, apa itu opini, apa itu saran. Ya. Nah, baik anak-anakku, untuk teks tanggapan di sini berarti kalian harus bisa memahami atau membedakannya ya. Karena di sini menjadikan sebuah penilaian. Apa itu opini? Opini adalah sebuah argumen yang disampaikan oleh si penulis ya, tentang sebuah penguatan dari informasi yang didapatkan. Baik, kritikan, penilaian dari sebuah argumen yang disampaikan berupa penguatan baik itu pro atau kontra. Tentunya semua harus menggunakan dengan bahasa yang santun. Lalu saran itu adalah ide yang disampaikan kepada orang lain, tentunya akan menyampaikan sebuah tujuan. Nah, selanjutnya dari teks tanggapan memiliki struktur yang harus kalian ketahui. Apa saja struktur teks tanggapan itu? Nah, pertama adalah deskripsi teks, kedua evaluasi, ketiga penegasan ulang. Nah, kalian harus memilih mengidentifikasi dari struktur teks tanggapan itu. Yang pertama apa tadi? Yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks adalah permasalahan inti yang dibahas di dalam teks tanggapan, baik itu pujian, kritikan, atau saran. Nah, deskripsi teks di sini adalah inti dari permasalahan yang dibahasnya. Tentunya akan terjadi dari berbagai sudut pandang. Kedua adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah pembuka dari teks tanggapan, baik itu pujian, kritikan, atau saran. Nah, di sini adalah permasalahan yang muncul di awal itu adalah dievaluasi. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan, bukan evaluasi dari akhir kegiatan ya, tapi di sini evaluasi adalah pembuka dari permasalahan yang muncul. Baik, yang terakhir adalah penegasan ulang. Istilah-istilah di teks tanggapan ini kalian harus jeli ya, atau harus paham dengan pengertiannya. Untuk penegasan ulang adalah simpulan yang menegaskan dari pujian, kritik, atau saran yang akan menjadikan sebuah simpulan akhir dari apa yang mereka tanggapi, baik itu saran, kritikan, atau pujian. Nah, semua ketiga hal tersebut kalian harus sampaikan dengan bahasa yang sopan, baik ya tentunya. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui ya, dari teks tanggapan itu ada teks kebahasaan yang berkaitan, yang mengikat di dalamnya di bahasa teks tanggapan itu apa saja. Nah, kalian harus tahu apa saja teks kebahasaan di dalam teks tanggapan itu. Pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang terdiri dari predikatnya itu melakukan secara langsung. Terdapat subjek ya, atau verba, predikat,
pekerjaan yang dilakukan oleh subjek secara langsung dan objek sebagai sasaran. Contoh, misalnya, ibu membuatkan nasi goreng untuk sarapan pagi. Nah, anak-anakku, di situ sudah terlihat jelas terdapat pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ibu sebagai subjek membuatkan sebagai predikat, nasi goreng itu objek, untuk sarapan pagi itu adalah keterangan waktu. Nah, untuk teks tanggapan, selain terdapat ciri-ciri kalimat aktif, terdapat pula kata tugas. Kata tugas di sini adalah sebagai partikel dalam kebahasaan secara gramatikal kalimat. Ya, gramatikal kalimatnya tentunya ini harus dilihat dari leksikal, kalimat leksikal. Ya, nah kalian harus tahu dulu ini gramatikal itu apa, kalimat leksikal itu apa. Nah, gramatikal ini tentunya sesuai dengan struktur yang ada di dalam teks bahasa ya, dari pola kalimat itu sendiri. Nah, untuk kata leksikal ini biasanya terdapat dalam kalimat dalam kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi secara tersurat ya, kata tugas, kata leksikal seperti di, ke ya. Kemudian partikel-partikel yang terdapat di dalam teks tanggapan itu sendiri. Sehingga kalimat teks tanggapan itu bisa dijadikan satu paragraf dan kalimat tersebut menjadi kalimat yang utuh dengan kata yang mengikutinya seperti gramatikal, leksikal, dan kata tugas ya. Nah, itu kalian tolong diperhatikan, kalian jadi sebuah perhatian khusus ya, karena ini teks kebahasaan ini bagian dari struktur yang harus betul-betul kalian pahami. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang model-model teks tanggapan. Ini model teks tanggapan ini tentunya kalian harus lebih rinci lagi ya. Sementara banyak contoh-contoh dari teks tanggapan yang dapat kita jadikan acuan ya. Seperti tadi sudah di awal Ibu mencontohkan bahwa teks tanggapan itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa buku ya, bisa berupa penilaian ya, penilaian dari hasil karya seni atau karya yang lainnya. Nah, itu kalian tanggapi dengan kalimat yang lugas ya, dengan kalimat yang santun dan bahasa yang sopan. Nah, apa yang disampaikan yang berupa tanggapan itu tentunya akan menjadi sebuah fakta dan sebuah informasi yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dari unsur informasi-informasi yang dikumpulkan. Nah, tentunya walaupun ada sebuah pro dan kontra, di dalamnya tetap ada unsur kejelasan ya, unsur kebenaran berupa fakta-fakta yang dikumpulkan dari berbagai sudut pandang penilaian masing-masing. Baik anak-anakku, nanti akan Ibu berikan contoh dari beberapa teks tanggapan ya, dari karya seni ya, dari lukisan Apandi misalnya. Nah, kalian nanti bisa dibedakan dari mulai deskripsi teks, dari konteks ya, deskripsi teks, dan penilaian atau dikatakan penegasan simpulan ya. Nah, kalian nanti di situ di dalam teks tersebut kalian bisa membedakan yang mana termasuk konteks, deskripsi teks, yang mana termasuk isi ya, dan terakhir adalah simpulan teks. Baik anak-anakku, coba kita perhatikan satu teks bacaan, baik itu dari pujian, dari tanggapan, penilaian berupa teks tanggapan hasil karya seni atau sastra. Contoh dalam paragraf untuk tanggapan ya. Anak-anak tersebut memiliki SIM karena belum mencapai 17 tahun. Bahkan, tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi usianya penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ini adalah contoh dari tanggapan sebagai kritikan ya, tapi tetap dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, Ibu tampilkan contoh dari penilaian tanggapan sastra. Konteks pengarang dan karyanya, deskripsi pengarang, karyanya Marco Kartodikromo, dan kesusastraan. Konteksnya, pertama judul ya, judulnya Student Hidup, nulis Marco Kartodikromo. Penerbit Nepe Boyle, Handel and Drucker, Mosman and Strolen. Semarang 1919, Yayasan Aksara Indonesia tahun 2000, Yayasan Bentang Budaya 2000. Tebal 133 halaman,
versi Masman dan Solim. Nah, untuk konteksnya, jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Cardo di Cromo, atau lebih populer dikenal Mas Marco, mungkin tidak sampai 100% yang pernah mendengar namanya. Bukan satu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya seperti Student Hijau memang tidak pernah disinggung atau dimasukkan ke dalam karya sastra. Selanjutnya pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita bersambung di harian Sinor Hindia. Setahun kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik penentang kolonialisme Belanda dipandang begitu membahayakan. Ketakutan penguasa di kala itu bukan tak beralasan. Karya-karya Mas Marco, terutama Student Hijau, berbeda dengan tema umumnya karya-karya sastra sejaman yang direstui oleh pemerintahan kolonial. Yang sumbernya tercatat di sana. Baik, contoh lain ya untuk penilaian karya. Di sini bisa dibedakan 3 penilaian karya Mas Marco dalam karya-karya serta lugas menunjukkan keberpihakannya kepada kaum bumi putra. Dan selanjutnya kalian bisa baca ya untuk lebih jelasnya. Deskripsi karyanya menggambarkan isinya. Karya Student Hijau menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priai Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, seperti kemudahan menimba pendidikan, suasana pergerakan terutama Serikat Islam, tempat para tokoh novel mencurahkan sebagian waktu dan kegiatan, menjadikan novel ini kental dengan politik. Bahkan kisah cinta sepasang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik. Lalu tetap ya ada penilaian karya penerbit. Sebagai salah satu contoh dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut. Di naskah tertulis Mener Jeffries, kata Contrail kepada Sergei Jang hendak masuk sekolah militer itu. Waktu dia maki-maki kepada permintaan itu, Jeffries H110-111 bentang budaya mengubah menjadi Menir Jeffries, kata Contrail kepada Sergei yang hendak sekolah militer itu sewaktu dia sedang memaki-maki kepada orang Jawa yang menjadi jongos kapal lantaran jongos itu kurang cepat melayaninya. Itu terdapat dalam halaman 142 sampai 143. Ya, ini contoh. Selanjutnya untuk memperjelas lagi ya, kalian bisa bedakan dengan kalimat tanggapan kritis. Nah, di sini bisa pujian, kritikan, atau opini. Contoh, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Yang di blok merah itu saya tidak setuju, berarti di sini merupakan kontra ya. Selanjutnya, tahapan membangun konteks. Nah, peserta didik nanti kalian bisa membuat gambar atau hasil karya seni ya. Lalu kalian merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang berupa kritik, pujian yang diajukan oleh guru. Nah, kalian pun nanti bisa melihat dari buku bacaan ya. Buku bacaan, buku bahasa Indonesia halaman 92 sampai 112. Lalu peserta didik juga bisa memberikan tanggapan, informasi, teks tanggapan yang dibaca. Dan kalian bisa mendiskusikan perbandingan informasi berupa kritikan dan pujian. Selanjutnya untuk tahap dekonstruksi ya. Di sini kalian mengamati dan akan ibu berikan lembar kerja materi fungsi teks tanggapan. Lalu pemberian contoh-contoh materi fungsi teks tanggapan untuk dapat dikembangkan oleh kalian sebagai peserta didik dari media interaktif. Lalu kegiatan membaca, kegiatan literasi ya. Literasi di rumah kalian bisa membaca dari buku-buku sumber, buku-buku novel yang fiksi, atau buku-buku paket yang lainnya sebagai penunjang dari yang berhubungan dengan fungsi teks tanggapan. Menulis resume di sini kalian dari hasil pengamatan, lalu kalian membuat bacaan resume ya di buku atau di buku tulis ya dengan fungsi teks tanggapan itu, dan kalian bisa mendengarkan, memberikan pernyataan kepada teman-temannya, menyampaikan sebagai laporan ya bahwa kalian sudah melakukan proses menanggapi dari teks tanggapan berupa pujian, kritikan, ya, atau saran. Baik anak-anakku, silakan kalian bisa melakukan diskusi dari pengamatan dengan cara kalian menanggapi dari teks tanggapan
melalui sebuah pertemuan dengan kelompoknya, lalu kalian mengumpulkan informasi dengan banyak dan membuat pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Kalian pun nanti akan bisa mengerjakan soal-soal mengenai teks tanggapan. Ya, kegiatan inti tentunya kalian akan nanti bisa melalui membaca karya sastra dari karya W.S. Rendra. Lalu peserta didik juga bisa membaca dari buku teks. Ini sebagai kegiatan tambahan saja ya untuk penguatan. Menanya, peserta didik juga bisa bertanya tentang ciri dan teks tanggapan, lalu fungsi teks tanggapan, mengumpulkan informasi. Ya, ini langkah-langkah kegiatan kalian menalar lalu mengomunikasikan kembali dari hasil kerja yang sudah dilakukan. Ya, itu sebagai latihan terbimbing. Nah, ini cara mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis. Nah, mungkin kalian senang membaca novel. Di sini Terelie ya, Terelie yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ini salah satu novelnya yang cukup terkenal. Judulnya Pulang, penulis Terelie, Republika Penerbit Kota, Jakarta, cetakan ke-7 November 2015. Nah, bagaimana cara mengungkapkan teks tanggapan secara lisan atau tulis? Di sini kalian bisa lihat konteksnya ya. Setelah sukses membesut rindu terbitan Republika 2014 yang mencetak bestseller Terelie hadir kembali dengan novel barunya Pulang. Penulis yang telah menghasilkan lebih dari 20 buku ini menghadirkan novel dengan tema dan genre yang berbeda dibanding novel-novel sebelumnya. Tema yang dihadirkan adalah perihal perjalanan sang tokoh utama, mengarungi kehidupan melewati satu pertarungan ke berikutnya demi memeluk erat kesedihan dan kebencian, lantas menuju ujung yakni pulang ke hakikat kehidupan. Menarik bukan dari novel-novel Terelie? Novel ini juga dimulai dengan ketegangan bab pertama dibahas si babi hutan halaman 1, dibuka dengan adegan pertarungan sang tokoh utama Bujang melawan monster menakutkan, babi hutan raksasa, lalu ia ikut serta bersama pemburu babi hutan pimpinan Tauke Muda. Di tengah hutan gelap mereka dihadang sang raja babi. Semua terdesak, Bujang tampil amat heroik mengalahkan sang monster. Ya, kalian bisa lebih dalam membacanya. Ini lanjutan ya. Kalian bisa membacanya di rumah. Baik ya, nanti Ibu berikan tugas mandirinya. Silakan kalian bisa membaca ya sebagai tugas kalian di rumah. Ya. Tulisan tanggapan ini juga kalian bisa dijadikan sebagai model tanggapan. Bisa kalian cari ya. Tulisan tanggapan Kripto Widiarto di buku paket ini ya, ada pedoman konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, ini juga ada sebagai literasi. Hal-hal apa saja yang kamu sukai dari gambar atau dari buku ya. Mengapa? Apa manfaatnya? Adakah kalimat yang diungkapkan mengesankan buat kalian? Tulis rekomendasi kepada temanmu. Baiklah anak-anakku, setelah mendengar penjelasan tentang materi Ibu, teks tanggapan, semoga kalian bisa mencermati dengan baik ya, dan bisa memahami benar-benar dari pengertian struktur teks kebahasaan sampai model-model teks. Kalian bisa menjadikan sebuah contoh ya untuk menyelesaikan soal-soal dan membuat karya dari hasil tanggapan, baik itu karya teks sastra, hasil karya seni, atau yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.